Kabupaten Bogor, kebetulan tidak jauh dari tempat ibu saya. Ibu saya cerita, orang tuanya ini punya pesantren kecil, tidak terlalu terkenal, anaknya baru 12 tahun. Pesantren tradisional? Masih tradisional, bukan pesantren modern, yang ngajinya pun dikit gitu ya. Kemudian anaknya ini 12 tahun dan bapaknya didatangi sama seorang habib dari mana nggak tahu, dibilang anaknya mau nggak jadi istri ke-8 dengan dengan catatan akan diberikan tanah dan uang sekitar 500 juta ya. Dan habib ini tidak bertanya ke anaknya, langsung ya sudah ditentukan tanggal pernikahannya. Jadi anaknya itu nangis nggak keluar dari kamar karena ya dia kan baru masuk SMP ya, kalau dibilang tuh masih anak kecil, nggak tahu, nggak ngerti, masih takut gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya kita tidak pernah tahu apakah orang ini akan baik atau tadi terkait dengan teror gitu ya. Kalau dilihat dari catatannya BNPT 2015 sampai 2016 itu setahun, waktu itu pernah ada penelitian, 51 perempuan terkait teror itu dari 15 provinsi dan 9 diantaranya di penjara, masuknya ranah pidana. Sisanya itu dikembalikan karena tadi viktimisasi, bahwa ternyata mereka adalah korban. Mereka tidak tahu ketika disuruh hantar makanan, disuruh hantar uang, ternyata itu untuk pelaku bom bunuh diri. Justru gitu lebih banyak korban ya? Lebih banyak korban. Makanya ketika kita bicara perempuan dan milenial, kita tidak boleh langsung menjudgment bahwa mereka kok mudah terdoktrin. Bukan masalah doktrinnya, bisa jadi dia tidak tahu posisi dia tuh sebetulnya ikut itu ya, ikut teroris itu atau paham radikal itu, atau memang dia ya tadi rangkaian dari pola dia hanya mengikuti dan lain-lain. Jadi sebetulnya sangat kasihan Mas kalau kita membedah ini ya. Ya sedih banget ya. Karena sudah mereka dicap oleh masyarakat, mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Mereka hanya nurut pada suami dan kemudian anak-anaknya juga akhirnya harus jadi korban.